Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ini. Gimana ini? Apa nih? Ada perlu apa nih kira-kira? Saya pengen mengajukan supervisi. Supervisi ya. Jadi nanti kan saya melakukan coaching. Jadi saya pengen jenengan itu sebagai supervisor saya ketika melakukan coachingnya. Oh gitu. Rencananya nanti kapan itu? Saya pengennya itu saya melakukan coaching itu sudah jadwalkan dengan coach saya. Jadi coachnya saya nanti Pak Dimas. Pak Dimas ini adalah guru serumpun saya bahasa Inggris. Beliau ada masalah mengenai pembelajaran di kelas. Nah, jadi beliau pengen ada ngobrol sama saya dan beliau menjadi sebagai coach. Nah, saya pengen juga saya dilihat gimana saya melaksanakan itu coaching di hari Senin Pak. Di hari Senin ya. Berarti nanti rencananya kita akan melakukan coaching di hari Senin. Terus nanti Pak Dimas akan ada masalah sebelumnya. Oke. Nanti tempatnya di mana? Di lab di sini Pak. Di lab di sini. Oke. Ya, kita agak fokuskan ya ini. Kira-kira nanti Pak Sigit ingin lebih apa yang saya lebih ingin diamati itu bagian mananya kira-kira? Ya, jadi dari ajuan dari Pak Dimas, saya sih pengennya dilihat di bagian identifikasi Pak. Dan saya nanti pakai alur tirta. Jadi saya pengennya itu dilihat di identifikasi. Saya pengen dilihat di mana apakah saya sudah benar dalam melaksanakan atau menggali informasi mengenai identifikasi masalah apa aja. Oh, berarti untuk ini ya apa pendalaman permasalahan yang ini bisa berikan Pak Dimas itu seperti apa gitu ya? Iya. Terkait dengan kompetensi, kira-kira ada nggak perlu kompetensi yang memang kita tekankan nanti di observasi nanti itu ada? Kompetensinya sih saya pengen dilihat bagaimana cara penyampaian atau penggalian informasi. Apakah pertanyaan saya itu sudah bagus, sudah merujuk ke permasalahan, apakah masih nggak merujuk? Saya takutnya itu kemana-mana gitu kita keluar dari iya, saya kan pengennya berusaha untuk mendapatkan on point-nya itu masalah. Takutnya kemana? Oke. Tapi kalau untuk komunikasinya? Kalau komunikasinya insya Allah bisa saya diusahakan. Bisa. Oh, berarti lebih kayak nanti gimana sih cara menggiringnya? Menggiring Pak ya, menggiring permasalahannya itu ya. Oke. Siap. Menurut jenengan sejauh ini seperti apa sih identifikasi proses coaching yang sudah Anda lakukan itu apakah sudah baik dari skala 1 sampai 10 berarti? Kalau misalnya nih kalau coaching, kalau saya identifikasi, saya itu cukup bagus dalam hal komunikasi. Ada pertanyaan bagus, tapi mungkin masih skalanya masih di angka 7 ya kalau pertanyaan saya yang bagus itu. Jadi kurang beberapa mengerucut. Untuk yang lebih pertanyaan mengalirnya lumayan bagus, tapi komunikasinya juga lumayan bagus. Oke. Berarti memang 7 ya, tapi yang lebih mengembangkan lagi kompetensinya itu ya. Oke, harapan terakhir nih, harapannya nanti setelah kita melakukan observasi, terus nanti juga Pak Sigit melakukan coaching itu, kita kan nanti akan ketemu lagi. Harapannya itu apa sih dari kita proses supervisi ini nanti? Saya pengennya sih dapat apa ya? Dapat umpan balik dari apa yang saya lakukan tadi sebenarnya benar apa enggak sih? Apakah masih bisa dikerucutkan lagi? Apakah masih bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang belum saya sampaikan? Gimana cara menggali identifikasi masalah agar lebih spesifik gitu? Lebih mengenal sebenarnya tujuan utama masalah ini gimana sih? Oh gitu. Jadi harapannya supaya bisa mahir lagi untuk maksudnya poin masalah yang utamanya sebelah mana sih? Gitu ya. Oke. Ya, baik. Insya Allah nanti Pak Sigit ya, kita observasi nanti saya lihat. Jika nanti mungkin saya juga agak merekam jadi biar tahu nanti kita bisa kita ngomong bareng-bareng gitu. Terima kasih. Ya, lagi nanti Pak ya. Selamat siang Mas Dimas. Selamat siang Mas. Ya, jadi hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya. Jadi sesi coaching ini diharapkan dari nanti mungkin jenengan ada masalah atau ada cerita, jenengan bisa mendapatkan sudut pandang lain atau bahkan bisa solusi ya. Oke, jadi tujuan awalnya bisa diutarakan Mas Dimas. Oke, jadi ini saya ngebaik dulu Mas ya. Soalnya ada catatan di sini, ada salah satu catatan yang saya mau highlight ya Mas ya.
Jadi di sini ini salah satu permasalahan yang cukup mengganggu ya. Saya selama ini ketika ada di kelas itu adalah ini retensi siswa atau rentang konsentrasi siswa itu ketika dalam pelajarannya. Nah, di sini ini saya punya satu dugaan. Mungkin dulu itu waktu nggak tahu gimana ya. Ini kan kita bicara tentang habit kan ya. Habit anak-anak itu ketika mungkin di rumah atau kemungkinan ada di sekolah sebelumnya, mereka itu salah satu yang jadi permasalahan di sini adalah sosial media. Jadi dengan tadi cerita apa yang Anda harapkan untuk tujuan akhir dari sesi coaching ini? Nah, tujuan akhirnya saya berharap ya ini ya, nantinya saya akan dapat solusi. Gitu. Solusinya itu tentang bagaimana untuk bisa menaikkan kemampuan konsentrasi siswa, memperpanjang istilahnya retensinya tadi, retention rate-nya, dan juga nanti saya kemungkinan ingin istilahnya selain saya yang terbantu, itu kemungkinan juga ada komunitas guru yang lain kemungkinan yang punya permasalahan yang sama gitu. Permasalahan tentang apa? Retensi atau tentang konsentrasi siswa yang pendek. Dan ini saya rasa bukan hanya masalah yang saya temui saja gitu, enggak. Saya rasa ini ada di banyak tempat. Jadi kecurigaan saya tadi itu sih dari sosial media. Sosial media. Jadi jangan tadi mengindikasi bahwasanya sosial media ternyata ada hubungannya sama anak-anak dengan retensi. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Saya rasa gini, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah stimulasi berlebih. Jadi ketika stimulus. Jadi ketika anak itu sudah main sosmed gitu kan ya, mereka itu apalagi sekarang itu ada yang namanya reels. Iya. Reels kalau misalnya di Instagram kan reels, kalau misalnya di TikTok itu namanya apa itu? Shorts. Di YouTube ya shorts. Kalau misalnya di TikTok ada FYP itu merusak sekali menurut saya, detrimental sekali. Karena apa? Anak-anak dipaksa untuk ini dapat informasi instan pendek dan udah gitu aja. Oh, karena cepet ya? Iya cepet, sedikit jadinya udah berapa detik sih itu? 30 detik. 30. Ya sekitar gitu, 30 detik. Jadinya mereka tuh dapat informasi 30 detik dan itu rentangnya itu rentang konsentrasinya mereka hanya diminta untuk meluangkan waktu segitu saja. Jadi kalau misalnya keilmuan kita bisa bilang itu hanya surface level gitu, nggak bisa sampai dalam gitu enggak. Jadinya cukup di permukaan saja. Dan menurut saya itu adalah salah satu problem. Jadi ini mungkin menyebabkan salah satu indikasi menyebabkan bahwasanya anak punya daya retensi atau daya konsentrasi pembelajarannya rendah. Ini tidak seberapa panjang. Menurut jenengan selain sosial media ada nggak hal lain yang juga mungkin jenengan indikasi sebagai salah satu penyebab atau salah satu akibat hasil dari hal itu? Oke. Jadi mungkin ini dulu ya, masih di sosmed ya. Soalnya ini ada beberapa hal yang dia itu dari situ itu sumbernya itu banyak. Jadi contohnya yang tadi itu kan baru yang stimulan tadi itu, stimulasi yang lebih. Juga ada yang namanya dopamine hit. Jadi kayak semacam mereka itu kalau misalnya dapat entertainment, ya kan dapat dopamin, terus naik terus kayak gitu terus. Dan mereka itu istilahnya kayak kecanduan. Nah, karena ada ada aktivitas yang sifatnya candu tadi itu, ketika mereka diminta untuk konsentrasi sesuatu hal yang sifatnya nggak fun gitu, nggak mungkin ya masuk pelajaran bacaan bahasa Inggris kan juga banyak itu. Nah, makanya itu karena mereka sudah terbiasa dengan pola yang tadi itu scrolling mindlessly kayak gitu terus kayak gitu aja. Ketika mereka dihadapkan ke sebuah setting di mana itu tuh butuh benar-benar perhatian yang fokus yang mendalam gitu kan ya. Jadinya mereka akan terhenti di sana itu. Nah, selama ini pembelajaran gimana? Nah, untuk mengantisipasi itu salah satunya kemarin itu saya coba walaupun struggling ya soalnya kita kalau misalnya membiasakan suatu hal, jadi shifting tadi itu dari habit yang semula yang seperti itu dan kita coba untuk geser ke habit yang baru lagi. Ini kan ada apa ini? Jadi mereka itu ada yang sifatnya resisten kayak gitu. Resisten kan ya mereka awalnya kayak gitu apa sih gitu. Dan mau nggak mau memang terpaksa. Nah,
Dari yang dengan alami sekarang, misalnya nih, dari persentase 1 sampai 10, seberapa berat yang jenengan alami sekarang? Sebenarnya kalau misalnya kita karena ini di pondok ya, ini enak, nyaman. Nah, saya ini nyaman karena apa? Ada pembatasan gadget buat mereka. Kita itu punya apa istilahnya, punya otoritas yang cukup kuat untuk bisa memberikan limit pada anak-anak tadi itu untuk bisa tidak menggunakan itu seenaknya sendiri. Walaupun kadang-kadang juga kecolongan pasti kan, tapi di sini ini meminimalisasi hal tersebut terjadi. Jadinya salah satu caranya yang tadi itu yang seperti ditanyakan Mas Sigit ya, yang saya lakukan, kita coba untuk kasih topik untuk mereka diskusi. Kalau misalnya jenengan, karena di pondok itu menurut jenengan itu adalah sebuah peluang atau sebuah tantangan kalau misalnya sesuai dengan permasalahan jenengan alami tadi. Jadi ini kayak double edged sword sih, pedang bermata dua gitu. Di sini kalau misalnya peluang, ya peluang karena apa? Kita bisa mengontrol tadi itu, karena kita punya otoritas ya. Anak-anak tidak diperbolehkan ini itu, kita bisa menyimpan gadget mereka, kita bisa mengontrol mereka istilahnya pada rentang tertentu kan ya. Jadinya di situ peluangnya, tapi tantangannya di sini ini adalah ya lagi-lagi bukan tentang konsentrasinya, mungkin di hal yang lain. Mereka keterbatasan untuk bisa mengeksplorasi diri atau kemungkinan hal yang seperti itu. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan permasalahan retensi tadi itu, di pondok itu enak sekali sebenarnya. Kita bisa punya istilahnya hal yang kita bisa kuat untuk memonitor para santri. Menurut jenengan berarti ada rencana nggak mau pelajaran itu mau dibuat seperti apa agar jenengan itu bisa seenggaknya bisa menambahkan fokus kepada anak-anak agar bisa memperpanjang potensi mereka. Iya, jadi ada rencana nggak kira? Kemarin saya baca ada yang namanya Pomodoro Timer. Pomodoro Timer itu kayak semacam ya itu sebuah metodologi sebenarnya. Metodologi di mana anak-anak itu diminta untuk fokus. Itu ada timernya. Latihan fokus. Ya, latihan fokus. Jadi ini nyoba itu belum pernah dicoba juga, belum pernah dicoba, tapi akan dicoba kemungkinan ya. Dan salah satunya lagi itu adalah gamifikasi. Pakai gamifikasi. Ini sebenarnya kan udah lama sekali, udah dipakai banyak hal. Board games kemungkinan, board games itu kan bisa pakai scrabble. Kalau misalnya kita mau melatih mereka itu untuk vocabulary atau kemungkinan kalau dan itu kan fun kan, nggak bisa dilakukan terus menerus tapi digunakan untuk trigger aja biar mereka itu ini funny jadinya biar excited. Mungkin kita bisa pakai cara seperti itu, atau kemungkinan ya kalau misalnya kita nggak bisa pakai board game, mungkin yang sudah saya lakukan selama ini ya ice breaking. Plan lainnya adalah melakukan ice breaking. Kalau itu udah gitu. Cuman kadang-kadang kan ice breaking kan hanya bertahan berapa lama sih Mas? Hanya bentar awal gitu, habis itu excitement mereka bakalan turun lagi. Berarti jenengan rencananya memang mau membuat anak-anak jenengan atau umur jenengan itu lebih fokus dalam pembelajaran. Nah, salah satu cara yang sudah jenengan siapkan tadi adalah latihan fokus, termasuk fokus belajar, baca dan lain-lain. Nah, rencana jenengan ini untuk melatih fokus anak-anak ini kemungkinan dilakukan berapa hari ke depan, atau mungkin masih lama atau menunggu anak siap gimana? Nah, rencana jenengan melaksanakannya? Ya siap. Ini kan waktunya PTS ya. Artinya masih terhalang gitu. Jadi kemungkinan setelah ada semester baru. Kok semester baru? Tengah semester ya ini ya. Jadi kan di sini itu kan kayak semacam tombol reset gitu. Ya, jadinya di sana itu secara psikis anak-anak ini sesuatu hal yang baru, walaupun tidak baru juga sebenarnya. Tapi di situ itu kayak semacam tombol reset, di mana kita bisa sekali lagi juga bisa meriset mereka lah. Ini start new gitu. Kita mulai baru. Jadi dari situ kemungkinan kita bisa mulai dari situ. Jadi penerapan untuk
apa namanya mindfulness, bisa juga kayak gitu tuh, biar mereka itu benar-benar berada di sana, ada di zona di mana kita itu belajar gitu. Untuk jangka waktunya kira-kira berapa lama untuk diuji coba tadi rencana? Diuji coba kemungkinan bisa di sepanjang tengah semester iya, akhir sampai akhir ini juga bisa, tergantung nanti itu juga saya lihat respons dari mereka juga. Karena kalau misalnya responsnya oke, saya bisa teruskan, tapi kalau ternyata di situ tuh responsnya kok ada sedang aja gitu, Ternyata kurang begitu efektif gimana? iya, kita bisa pivoting nanti cari. Saya juga di Alisa kita kan punya LS ya Mas, Iya. kita punya LS tadi Ya, melibatkan teman-teman untuk nanti kita bisa share kira-kira enaknya diapain, walaupun ya tadi kembali lagi ke setiap kelas itu problemnya beda-beda. Kelas A misalnya ya, mereka itu ready banget untuk melakukan hal itu. Kelas B ya ternyata nggak se-ready itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau indikator jenengan mikir kalau misalnya, ini ternyata efektif ini. Nah, indikatornya itu apa dari rencana jenengan tadi? Kalau saya nggak muluk, ya. Indikatornya adalah mereka nggak tidur di kelas. Mereka nggak tidur ya. Itu dari ya. iya. Mereka nggak tidur di kelas itu berarti indikator kalau mereka itu aware, diri mereka itu ada di situ. Jadi selama ini masih ada 1 atau 2 anak ketika di ada di subbab tertentu mereka itu tidur. Contohnya ketika ngajarin tentang simple present gitu, misalnya grammar gitu ya. Itu yang tidur beda. Kalau misalnya pas ngajarin grammar gitu ya, yang tidur si A ya kan. Karena dia itu enggak minat dengan itu. Tapi kalau misalnya grammar si B itu wah dia itu niat banget gitu. Dan sebaliknya kalau pas ngajarin reading itu gantian. Nah, seperti itu. Dan salah satu langkahnya itu memang mau nggak mau saya ngasih quiz di setiap akhir pembelajaran. Karena selain buat reinforcement, mereka benar-benar ngeh atau enggak dengan ini materinya ya, itu juga sebagai langkah biar mereka nggak menyepelekan ini gampang nih, nanti nggak bakalan ada apa-apa, bisa turu aja gitu. Saya tidur aja. Nah, kira-kira dari rencana jenengan apakah ada orang yang akan dilibatkan? Oh ada, jadi teman LS ini kan ya, kita akan coba untuk ngobrol nanti ini, kita akan diskusi. Saya juga sebenarnya ingin nanti itu ada data yang muncul di sini. Jadi data yang muncul di sini ini termasuk apa? Termasuk dengan di kelasmu suksesnya berapa persennya anak yang gak lagi tidur? Kan beda-beda. Kita kan iya. Saya kan tidak memegang semua kelas yang ada di Alisa ini, kelas 10 itu enggak semuanya yang saya dapat. Jadi saya hanya kelas 10, misalnya ya 10 GHI gitu kan ya. Jadi kelas A, B, C, D, E, F itu kemungkinan bisa melakukan hal yang sama atau kemungkinan punya metodologi yang berbeda. Kita bisa saling tukar nanti itu. Bahas tentang efektivitas masih. Menurut jenengan dengan cara yang jenengan mungkin akan lakukan nanti tentang latihan fokus, itu berapa persentase berhasilnya? Harapannya ini harapannya nanti itu karena ini adalah suatu hal yang baru, efektivitas dari ini nanti itu tentang gamification. Kalau gamification ini saya rasa harapan saya tinggi karena di sini kan suatu hal yang fun, and students love fun things, gitu kan intinya mungkin itu. Tapi kalau misalnya yang berkaitan dengan ini ya, karena kaitannya dengan rules, Pomodoro timing atau kemungkinan tentang mindfulness, itu kan suatu hal yang sifatnya menyuruh mereka untuk disiplin ya, untuk being strict kayak gitu. Jadi ini bisa tembus ke 50% itu aja udah alhamdulillah gitu. Jadi istilahnya seperti itu bisa. Kalau misalnya ada satu hal yang menghambat itu apa? Kira-kira ada yang hambatan dari mana kira-kira? Tadi hambatan dari sisi dari muridnya sendiri. Saya rasa gitu. Jadi ada beberapa yang saya nggak tahu ya. Saya nggak mau sebutkan kalau berpikir mereka itu sabotase kelas gitu ya. Kita kan aja. Jadi bukan mereka berusaha untuk sabotase kelas tidak, tapi mereka memang nggak ada minat di situ. Nggak ada minat. Jadi tadi kan ya kita sudah bahas tentang retensi yang rendah. Sekarang kita ngomong tentang motivasi. Nah, ini problem kedua yang mungkin kita bisa ulik. Jadi motivasi siswa untuk belajar itu apaan? Sebelum masuk ke motivasi mas, saya mau tekankan juga komitmen jenengan. Misalnya jenengan
sudah berkomitmen nih mau melakukan hal ini. Nah, bentuk komitmennya seperti apa? Bentuk komitmen dari program ini ya sederhana saja sebenarnya. Program ini kan kita punya istilahnya catatan catatan setiap meetingnya itu apa namanya, apa yang sudah dilakukan, ya kan, nanti respon siswanya itu seperti apa, dan itu yang akan dijadikan semacam kayak feedback dari kami juga untuk melakukan hal ini bakalan terus dilanjutkan atau akan di pivot. Feedbacknya tadi lah. Jadi feedback dari komitmennya juga. Iya. Komitmen ini kan juga apa namanya sifatnya dua pihak ya Mas ya. Soalnya kalau misalnya dari gurunya sendiri itu komitmen, tapi ternyata dari siswanya itu tidak mau diajak, ini kan juga jadi apa namanya kayak semacam problem juga. Jadinya dari awal kemungkinan akan saya tekankan kadang-kadang kalau misalnya oke, kita akan coba untuk melakukan sebuah ini nih apa namanya suatu hal yang baru nih kayak gitu. Jadi dengan cara seperti itu kita memberikan sebuah branding istilahnya dari metodologi kita, mungkin mereka akan apa namanya istilahnya cerlong gitu. Mereka bakal ikut gitu. Nah, jadi komitmennya dua. Iya, jadi komitmennya anak sama muridnya juga ya, sama guru yang bersangkutan. Nah, jenengan nanti kalau misalnya di tengah jalan ternyata anak-anak nggak terlalu aware dan nggak terlalu menyukai program ini, jenengan apa yang lakukan? Misalnya nih berhenti dan mungkin akan melakukan plan lain atau gimana? Iya, jadi kita kan berhenti itu ada catatannya, ada evaluasinya. Berhenti itu jika memang efisiensi atau efektivitasnya dari program itu benar-benar di bawah ekspektasi gitu. Tapi kalau misalnya walaupun mereka nggak suka tadi itu kan ya istilahnya ya, tapi ternyata lah kok efektif kok bagus kok. Nah kenapa anda diteruskan? Mungkin itu adalah istilahnya kayak throwback sederhana saja gitu. Mungkin mereka nggak terbiasa aja, belum terbiasa. Setelah dibiasakan hal itu, kemungkinan nanti itu akan menjadi habit, akan menjadi culture buat mereka dan akhirnya bisa jalan gitu. Jadi nggak mau istilahnya dengan cepat untuk memutuskan ini selesai gitu. Tidak. Kita akan coba untuk buat semacam itu tadi. Good, saya support sepenuhnya dari rencana jenengan. Saya harap jenengan nanti bisa melaksanakannya dengan maksimal dan dapat efektivitas yang besar. Saya harap juga dari apa yang kita ambil hari ini tentang coaching yang kita laksanakan tadi, bahwasanya jenengan punya masalah mengenai retensi anak-anak, bahwasanya fokus anak-anak masih kurang dalam satu pembelajaran, dan jenengan ada rencana untuk meningkatkannya dengan cara tadi melatih fokus anak-anak. Dengan itu, saya harap dengan rencana jenengan mempunyai banyak evaluasi yang bisa kita manfaatkan nanti untuk lesson study jenengan maupun untuk guru-guru lainnya. Terima kasih banyak Mas Dimas, semoga untuk hasil kerjanya. Siap, terima kasih Mas untuk waktunya ya, udah dibantuin ini. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Gimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi ini? Ya tadi saya sih cukup optimis soalnya tadi optimisnya tadi soalnya ketika saya udah mulai beberapa mengajukan pertanyaan, ternyata apa yang saya harapkan itu juga banyak keluar dari coaching. Jadi coachingnya itu menyampaikan cukup banyak masalah yang cukup detail. Ya. Oke. Apa sih di part yang mana menurut Pak Sigit itu yang meyakinkan? Oh ini nih coachingnya terbuka itu emang ini. Ya, jadi kan tadi ketika saya sampaikan bagaimana pembelajaran di kelas untuk permasalahannya, ternyata ketika saya sampaikan sudut pandang lain, coachingnya ini merasa oh iya ternyata bisa ya seperti ini. Ternyata ada banyak sudut pandang lain yang bisa diambil atau banyak kemungkinan plan-plan yang bisa dipakai. Oh gitu. Ya. Berarti dari situ aja kita tahu oh ini karena coachingnya terbuka, terus ada plan yang disampaikan bisa masuk nih kan segitu ya. Oke. Saya boleh ya menyampaikan hasil observasi saya, pendapat saya ya gitu ya.
Kalau dari pengamatan saya sih sejauh ini tadi ada beberapa catatan. Yang pertama kalau kita merujuk pada observasi kita waktu itu kan Pak Sigit kepengen lihat di bagian identifikasi dan di bagian apa namanya pemakaian cara komunikasinya terhadap bagian identifikasi supaya bisa tahu kan permasalahan utamanya sebelah mana itu sudah sebenarnya sudah lebih dari standar yang kita tahu sih ya, sudah bagus sekali gitu. Terus mungkin saya akan berhitung dari mulai itu ya, dari tujuan sudah dijelaskan, identifikasi itu sudah baik, kemudian dialih yang perencanaan untuk coachingnya supaya bisa menentukan apa yang harus dilakukan, komitmen itu sudah bagus, sudah lebih dari standar yang kita biasanya belajar di Tirta itu ya. Gitu. Cuman kalau boleh sakran ada satu di identifikasi. Gitu. Saya suka di part ketika Pak Sigit itu menanyakan lebih dalam terkait fokus ketika mendengarkan itu kan ada pernyataan apa dari Koji kemudian Pak Sigit menanyakan balik ini ya tadi kan menyebutkan itu bagus sekali gitu. Cuman ada kalanya memang Koji itu juga harus disempitkan lagi. Jadi disempitkan lagi. Iya, disempitkan lagi terkait dengan apa yang disampaikan. Pernyataannya dibuat lebih rinci gitu. Pernyataannya dia nggak yang itu tadi bisa kemana-mana melebar kemana akhirnya nanti fokus utama masalahnya itu jadi blur. Padahal sudah bagus karena sebenarnya sudah ada tuh konteks masalah. Kalau memang nanti ada 2 atau 3 masalah mungkin bisa dipecah gitu. Beberapa coaching gitu Pak. Jadi nggak harus satu coaching cuma itu. Atau itu bisa satu coaching cuman kayak partnya itu dipisah. Di part jadi tiap masalah ada sendiri penyelesaian. Betul bisa Pak. Kemudian tapi yang lain sebenarnya untuk satu standar ini saya lihat juga coachingnya juga nyaman, menyampaikan dengan ini, terus menyampaikan ini ya terkait dengan pembelajaran di kelas. Fokus pembelajaran. Oke. Kira-kira nih, tadi kan saya sudah menyampaikan versi saya. Kira-kira selanjutnya kita akan melakukan apa? Yang sebenarnya coaching ini sudah cukup ketika saya mengakhiri proses coaching, tapi saya ada tanggung jawab gitu Pak. Saya pengen mendampingi gitu ya. Sebenarnya dari yang sudah dilaksanakan plan tadi, apakah benar-benar terlaksana? Saya pengen mungkin ada sesi coaching lagi gitu. Tidaknya kalau bukan coaching lah, ngobrol aja. Untuk balik dari rencana coaching yang sudah dibuat ya. Tapi kalau untuk urusan kompetensi Pak Sigit sendiri masalah kompetensi, saya pengen lebih mencari banyak lagi referensi pertanyaan ya. Gimana cara melihat sudut pandang orang ketika ada masalah itu, apakah langsung diambil poinnya, apakah perlu digiring lagi dari banyak permasalahan yang bisa disampaikan. Jadi saya takutnya itu ternyata dari masalah saya itu sebenarnya bukan itu masalah utama. Jadi saya ingin melihat banyak contoh-contoh dari pertanyaan yang menggiring pertanyaan menggiring ya. Oke. Tapi sejauh ini sudah luar biasa sih untuk ini Pak Sigit gitu. Terakhir nih sebelum kita akhiri prosesnya ini, gimana perasaannya tadi setelah kita kemarin observasi tadi coachingnya, kemudian kita sekarang melakukan paskanya, gimana perasaannya setelah gimana nggak terasa kayak supervisi yang saya kenal itu dapat kamu salah di bagian ini, kamu harusnya begini jadi kayak harus ada nilai yang harus disampaikan dan kayak mungkin tiba umpan baliknya lebih sedikit. Nah ini tadi saya merasa umpan baliknya banyak sekali, jadi kayak saya punya banyak referensi dan saya bahkan punya ada plan sendiri jadi kan akhirnya untuk melakukan coaching selanjutnya kayak gimana. Jadi mungkin nanti bisa meningkatkan kualitas dari coaching saya. Betul. Ya, memang tujuan dari supervisi itu sebenarnya seperti itu. Bukan ada salah benar itu lah. Tidak ada. Harapannya nanti setelah kita proses ini Pak Sigit bisa lebih meningkatkan kompetensi lagi. Gitu ya. Pak Sigit, terima kasih banyak. Semoga sukses. Nanti saya dikabari. Iya, sukses.